Halo teman-teman, selamat datang kembali di handphoneku dan masih bersama saya Cak Bondet. Nah, di sini saya mempunyai dua buah smartphone terbaru dari Oppo. Di sebelah kanan saya memegang Oppo A15, sedangkan di tangan kiri saya ada Oppo A53. Kedua smartphone ini memiliki selisih harga hanya 500.000. Nah, apakah kalian kebingungan untuk memilih salah satu di antara kedua smartphone ini karena memang spesifikasi yang ditawarkan lumayan cukup banyak perbedaannya? Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan atau kita akan mengupas apa saja perbedaan pada Oppo A53 dan Oppo A15. Yang pertama kita akan mencoba memulai apa saja perbedaan dari desain dan layar pada Oppo A53 dan Oppo A15 ini. Nah, untuk desain layar, Oppo A53 memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi HD+ 720x1600. Dengan desain layar menggunakan layar pansul atau sebuah lubang di dalam layar. Di sini kita akan melihat sebuah lubang di pojok kiri atas yang berisi sebuah kamera selfie 16 megapiksel. Untuk resolusi layarnya seperti yang saya bilang tadi masih HD+ 720x1600 dan pelindung layar sudah memiliki Corning Gorilla Glass 3. Jadi untuk aktivitas outdoor sedikit lebih aman. Sedangkan untuk desain layar pada Oppo A15 ini memiliki ukuran yang sedikit lebih lebar dari Oppo A53 dengan 6,52 inch. Jadi ya hanya selisih 0,2 mili. Jika disejajarkan tak banyak kelihatan perbedaannya karena memang hanya 0,2 mili saja. Ya, dengan desain layar masih menggunakan layar poni, yaitu sebuah notch kecil di tengah layar di atas yang terdapat sebuah kamera selfie 5 megapiksel. Resolusi layar Oppo A15 masih HD+ dengan 720x1600. Dan nampaknya Oppo A15 ini masih belum memiliki pelindung layar seperti halnya Oppo A53 ini Corning Gorilla Glass 3. Nah, untuk desain pada bagian belakang kita lihat di sini bahwa Oppo A15 ya, jika diraba ini halus tidak kasar. Terbuat dari plastik polikarbonat bahannya dan jika terkena cahaya sinar ini tidak ada efek garis-garis karena memang warnanya polos. Ini saya memegang warna putih polos ya. Di sebelah kiri atas terdapat 3 buah kamera dan lampu LED flash. Desainnya ini kotak. Sedangkan di sebelah kamera ada sensor fingerprint. Sedangkan pada Oppo A53, jika kalian lihat di sini bahwa Oppo A53 ini memiliki finishing warna yang mengkilap. Jika terkena cahaya akan ada efek-efek garis. Untuk bahan casing belakang Oppo A53 juga sama, terbuat dari plastik polikarbonat. Sedangkan di sebelah kiri atas ini terdapat 3 buah kamera. Meski sama-sama memiliki 3 buah kamera seperti halnya Oppo A15 ini, namun untuk desain kameranya memiliki perbedaan. Pada kamera Oppo A53 ini memiliki 3 buah kamera yang sejajar ke bawah dan di sampingnya ada lampu LED flash. Sedangkan untuk Oppo A15 ini desainnya kotak. Pada bagian kanan Oppo A53 hanya memiliki tombol power, sedangkan pada Oppo A15 terdapat sebuah tombol power dan juga tombol volume. Nah, untuk tombol volume pada Oppo A53 di mana? Di sebelah kiri bodi. Di sebelah kiri tombol volume ini sejajar dengan slot SIM card pada Oppo A53, sedangkan untuk Oppo A15 pada bodi bagian kiri hanya terdapat slot SIM card saja. Sedangkan untuk bagian atas kedua smartphone tidak memiliki apa-apa. Nah, kita bandingkan pada bagian bawah. Ada jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada micro USB pada Oppo A15 dan ada speaker. Sedangkan pada Oppo A53 di sini kita melihat ada jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C pada Oppo A53 dan ada speaker. Perlu diketahui bahwa speaker Oppo A53 ini sudah dual speaker, jadi suaranya lebih mantap. Nah, untuk ketebalan pada Oppo A53 jika disejajarkan memang sedikit lebih tebal karena mungkin baterai pada Oppo A53 ini sedikit lebih besar ukurannya dengan 5000 mAh, sedangkan pada Oppo A15 4230 mAh. Ketebalan pada Oppo A53 ini 8,5 mm, sedangkan pada Oppo A15 7,9 mm. Selisih sekitar 0,5 mm saja. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari segi desain dan layar Oppo A53 versus Oppo A15, selanjutnya kita masuk ke pengaturan dan di sini ada menu layar dan kecerahan. Oppo A53 terdapat menu tingkat penyegaran layar. Oppo A15 tidak ada. Untuk layar Oppo A53 memang dilengkapi dengan fitur layar 90 Hz. Tingkat refresh rate-nya ini lebih tinggi dengan 90 Hz.
Nah, apa saja kelebihan pada layar 90 Hz ini? Untuk kelebihan pada layar 90 Hz ini, kita akan mendapatkan pergerakan layar yang lebih smooth ya. Nah, kita coba. Nah, chipset yang digunakan pada kedua smartphone ini juga memiliki perbedaan. Pada Oppo A53 menggunakan Snapdragon, sedangkan pada Oppo A15 masih menggunakan MediaTek. Pada Oppo A53 menggunakan Snapdragon 460 yang memiliki clock speed 1,8 octa-core, fabrikasi 11 nanometer, dan pengolah grafis menggunakan Adreno 610. Meskipun masih menggunakan Qualcomm Snapdragon seri 4, nampaknya Snapdragon 460 ini memiliki peningkatan yang lumayan besar dibandingkan Snapdragon 450. Nah, chipset pada Oppo A15 masih menggunakan MediaTek Helio P35. Chipset ini sering digunakan pada beberapa smartphone Oppo dan Vivo sebelumnya, yaitu Oppo A5s atau juga Oppo A12. Bahkan Oppo A31 juga sama menggunakan chipset MediaTek Helio P35. Untuk Vivo ada Vivo V17, maksud saya Vivo Y17. Fabrikasi pada MediaTek Helio P35 ini masih 12 nanometer. Jika dibandingkan, memang Oppo A53 sedikit lebih unggul dengan fabrikasi 11 nanometer ya. Semakin sedikit nilai fabrikasinya akan membuat baterai sedikit lebih awet. Nah, untuk pengolah grafis pada Oppo A53 ini menggunakan Power VROQ GE8320. Untuk sistem operasi pada Oppo A15 ini sama-sama menggunakan ColorOS V7.2 dan versi Androidnya juga Android 10. Sekarang kita mencoba melihat berapa skor AnTuTu yang dihasilkan pada kedua smartphone ini. Untuk skor AnTuTu A53 dengan Snapdragon 460 octa-core, skor yang dihasilkan mencapai 131.000 poin 146. Sedangkan untuk Oppo A15 dengan MediaTek Helio P35-nya memiliki skor AnTuTu 107.000 poin 278. Untuk RAM-nya kedua smartphone ini juga memiliki perbedaan. Untuk RAM Oppo A15 ini hanya terdapat satu varian, RAM-nya 3GB dengan memori internal 32GB. Sedangkan untuk Oppo A53 kita bisa memilih dua varian. Yang pertama ada varian RAM 4GB, yang kedua ini ada varian RAM 6GB yang lebih besar. Nah, untuk harga kedua smartphone ini juga memiliki perbedaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Oppo A53 dan juga Oppo A15 ini selisih harga 500.000. Untuk Oppo A53 dengan RAM 3GB dibanderol dengan 1,99 juta, sedangkan pada Oppo A53 dengan RAM 4GB dibanderol dengan harga 2,499 juta. Nah, untuk bagian kamera, apa saja yang membedakannya? Kamera Oppo A53 maupun Oppo A15 sama-sama memiliki 3 buah kamera utama. Kamera utama pada Oppo A53 13 megapiksel, untuk lensa makro 2 megapiksel, dan ada lensa bokeh 2 megapiksel. Kamera selfie ini sedikit lebih besar karena ya 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Sedangkan untuk kamera pada Oppo A15 sama-sama memiliki sensor kamera utama 13 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa deep sensor, dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Kamera selfie hanya 5 megapiksel. Ya, meskipun sama-sama memiliki kamera utama 13 megapiksel, nampaknya Oppo A53 ini menggunakan sensor CMOS. Sedangkan untuk sensor Oppo A15 belum ada keterangan menggunakan sensor apa. Menu yang ditawarkan pada aplikasi kamera juga memiliki perbedaan. Nah, untuk mengambil foto pada malam hari atau dengan kualitas minim cahaya, Oppo A15 ini sudah dilengkapi dengan fitur mode malam. Ini aplikasi bawaan, sedangkan kita tidak melihat fitur bawaan mode malam pada Oppo A53. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan untuk perekaman video slow motion. Oppo A53 ini tidak memiliki fitur slow motion, sedangkan pada Oppo A15 sudah ada fitur slow motion. Bagaimana? Apakah kalian sudah mantap untuk memilih salah satu di antara kedua smartphone ini? Bagi kalian yang memiliki budget dengan pas-pasan, mungkin kalian bisa menjadikan Oppo A15 sebagai pilihan utama, namun memiliki RAM yang lebih kecil dan chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P35. Dan bagi kalian yang memiliki budget yang lebih, kalian bisa memilih Oppo A53 dengan beberapa fitur kelebihannya. Yang tadi saya sebutkan, ada layar 90 Hz, ada USB Type-C. Untuk pengecasan nampaknya Oppo A53 sudah support fast charging 18 watt, sedangkan untuk Oppo A15 ini belum support fast charging. Oke sob, cukup sekian, semoga video ini dapat membantu.